Halo developers, kembali lagi bersama saya Maharus di channel Locker Programmer. Masih membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi berbasis React Native. Di part kali ini saya akan berbagi sedikit tentang JavaScript fundamental yang nantinya akan sering dan sangat berguna dalam pengembangan aplikasi kita yang berbasis React Native. Oke, mari kita masuk ke materi. Pertama saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat file dan folder yang akan kita gunakan untuk latihan. Silakan navigasi ke Explorer, lalu pilih tempat di mana Anda ingin menempatkan file dan folder latihan. Kalau saya di Documents, VS Code, lalu Let's Coding, JavaScript. Di sini silakan klik kanan, lalu teks dokumen, ketik terserah Anda. Kalau saya latihan dot. Nah, yang terpenting adalah ekstensinya harus JavaScript. Anda juga bisa membuat file-file ini di dalam VS Code dengan cara klik ini atau klik kanan dan new file test.js. Nah, oke, Anda telah berhasil membuat file dan folder untuk latihan kita. Selanjutnya saya akan menerangkan variabel. Variabel adalah sebuah kode yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu nilai. Semisal saya punya variabel A, ini bernilai Mahrus, dan variabel B bernilai Rosyam. Nah, dalam JavaScript sendiri, variabel mempunyai 3 tipe, yaitu var, let, dan const. Untuk var sendiri, dia dapat di-reassign atau redeclare, dapat juga menggunakan hoister, dan scope-nya global. Kalau let dan const, scope-nya private. Mari kita coba. Di sini di variabel ini saya mempunyai A sama dengan Mahrus, B sama dengan Roysyam, dan di D seharusnya mereturn atau menampilkan Mahrus Roysyam tanpa spasi. D. Kita coba. Untuk menjalankan file dan mengeceknya silahkan menggunakan console.log. Lalu kita ketikkan node dan nama file kita. Di sini namanya variabel. Nah, begini. Nah, untuk mempercepat bisa juga ketik node, lalu nama depan dari file kita, klik tab, selesai. Nah, dia muncul Mahrus Roysyam menandakan kode yang kita tulis benar. Selanjutnya, perbedaan di antara ketiganya. Reassign atau redeclare. Variabel bertipe var dapat di-reassign atau di-redeclare. Karena itu, setelah iasync dibuatkan tipe baru yaitu let dan const, sehingga sebuah variabel itu bisa dijalankan dengan scope private. Kita console.log test. Beberapa dari kita akan menebak yang akan keluar adalah hello developers. Beberapa dari kita juga akan menebak yang keluar akan tes. Nah, dalam kasus ini akan muncul tes. Kenapa? Karena sebuah kode, sebuah program itu berjalan secara sinkronus dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Dalam kasus ini, variabel tes yang paling akhir yang bernilai tes itu akan terkonsol atau tertampilkan karena dia yang ditulis paling terakhir. Selanjutnya, hoister. Hoister itu apa? Dia tipenya seperti ini. Ketika kita nulis x sama dengan 10, maka variabel x sama dengan 10. Y sama dengan 11 per y. Nah, ketika kita console.log cx, maka muncul 10. Dan begitu pun y akan muncul 11. Nah, mengapa di let dan const hal ini dihilangkan? Karena hoister ini membuat beberapa coder bingung. Begitu. Selanjutnya scope. Scope yang telah saya bilang tadi.
alasan let dan cons dibuat adalah karena scope dari var itu global dan tidak bisa private. Contoh scope dari private dan global ya. Di sini let. Saya ganti dengan var. Di sini var, lalu saya console log si testlet. Nah, ketika kita konsol, seharusnya yang terkonsol adalah ini. Kenapa? Karena dia variabel global dan ini sama saja dengan reassign. Nah, begitu. Maka dari itu, di let dan cons, hal ini dihilangkan agar sebuah kode atau fungsi dapat berjalan secara private dan tidak tercampuri oleh hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Kita coba. Nah, saya hello instead kan. Berbeda lagi ketika kita ganti dengan let. Maka dia akan menampilkan say hi. Nah, baik. Untuk variabel cukup. Selanjutnya kita akan membahas array. Array apa sih? Array itu? Array adalah tipe data yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan elemen, nilai atau variabel yang masing-masing memiliki indeks rules atau aturannya indeks atau tempat mulai angka dimulai dari 0 di elemen atau tempat pertama. Di sini saya gunakan variabel let, tipe let untuk array pertama. Bagaimana sih bentuknya? Mari kita coba konsol dulu. Node array. Nah, begini bentuknya, nantinya akan begini untuk array. Ini adalah indeks ke-0, indeks pertama, dan indeks kedua. Bagaimana cara memanggil indeks? Bagaimana cara memanggil sesuatu di indeks yang spesifik? Caranya adalah pertama, silahkan panggil variabelnya, yaitu array pertama, dan kita tulis. Tadi sudah saya bilang, ini indeks pertama, ini indeks ke-0, ini indeks pertama, ini indeks kedua. Berarti tinggal kita kasih array 0 akan memunculkan sesuatu yang bernama slot pertama. Nah, begitupun seterusnya. 1, 2. Nah, selanjutnya array di dalam array. Prinsipnya sama dengan yang ini, cuman bedanya di sini diberi array lagi, dan di dalam array ini terdapat nilai lagi, sehingga akan terlihat mempusingkan. Cara memanggilnya gampang saja. Pertama kita analisa dulu. Console.log array di dalam array. Pertama kita analisa dulu, kita mau memanggil apa. Misalnya kita mau memanggil ini array 3 indeks pertama. Kita mau memanggil itu, berarti kita hitung dulu. Dia ada di indeks keberapa nih? 0, 1, 2. Berarti dia berada di indeks 1 ya. Lalu kita lihat lagi yang bernilai array 3 indeks 1 itu di mana? Oh, dia berada di indeks kedua. Berarti kita kasih lagi array indeks kedua. Nah, kita coba. Nah, betul kan? Oh, sorry. Yang betul kan? Mudah dipahami bukan? Nah, muncul array 3 indeks 1.
Cukup untuk array. Selanjutnya pembahasan objek. Objek adalah sebuah koleksi data untuk mempermudah kita dalam menyusun data. Objek dapat dikolaborasikan dengan array. Pertama, simple object. Bagaimana sih membuat objek? Pertama, silahkan kita deklarasikan test object sama dengan bracket. Perbedaan array dengan objek adalah objek menggunakan bracket, ini bracket ya. Kalau array menggunakan penutup seperti ini. Nah, kita enter title titik 2 terus koma letak titik 2 Bekasi, hobi sepeda. Nah, bagaimana memanggil objek-objek ini? Caranya gampang. Pertama, kita console.log, panggil nama variabelnya dulu, yaitu test object. Lalu titik. Semisal saya memanggil Rus, maka tinggal saya pilih title. Ketika dijalankan di terminal, maka akan muncul Rus. Maka akan muncul Rus. Nah, begitu. Seterusnya untuk letak, hobi, lain sama. Misalnya di dalam hobi terdapat objek lagi. Nah, selanjutnya objek di dalam array. Prinsipnya sama, cuman antara objek dan array digabungkan. Membuatnya dengan objek, kita tulis objeknya dulu, lalu kita buat array di dalam objek ini. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kita console.log, tuliskan nama variabelnya, objek kedua, titik siswa. Karena array kita panggil. Semisal saya mau memanggil Mahrus, maka array ke-0. Selanjutnya, ini belum selesai. Jika sampai sini akan muncul seperti ini. Nah, ini belum selesai, belum memanggil Mahrus. Bagaimana cara memanggilnya? Setelah array, kita ketikkan titik, lalu tulis nama, maka akan keluar Mahrus. Baik, seperti itu. Cukup untuk objek. Selanjutnya, functional. Function adalah sebuah kode yang dapat menjalankan perintah seperti yang kita mau. Mempunyai dua tipe, yaitu function biasa dan arrow function dengan callback. Ada juga ya beberapa function yang sudah built-in seperti console, log, komponen didmount, didunmount, dan lain-lain. Tapi di sini kita akan membahas functional. Function basic. Bagaimana cara membuat function basic? Silakan ketikkan function, nama functionnya, nama function, kita kasih kurung. Lalu kasih bracket console
cons A sama dengan A ditambah B. Tinggal kita panggil log nama function. Untuk memanggilnya sendiri mudah saja dengan cara panggil variabelnya saja, nama function. Nah, begitu. Di sini saya memasukkan parameter, maka harus saya isi dengan parameter itu 10,15. Nah, seharusnya total ini mereturn hasil dari A tambah B, yaitu 10 dan 15. Kita coba. Nah, 25. Selanjutnya row function. Row function itu sama dengan functional basic, cuman berbeda cara penulisan saja. Caranya, cara menulis kodenya sebagai berikut. Nama fungsi kurung sama dengan panah bracket. Nah, begini. Kita copy saja. Copy. Kita panggil nama function, nama fungsi. Isikan 1200 ditambah koma 100 yang seharusnya mereturn hasil 1300. Nah, betul kan? Seperti itu. Di sini function tidak hanya bisa menerima satu atau dua parameter, bisa lebih dari 2 parameter, lebih dari 3. Semisal mau memasukkan 10 parameter, tidak mengapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan function yang tidak mempunyai parameter. Mudah saja, prinsipnya sama dengan fungsional lainnya yang saya contohkan, basic maupun row. Yang telah saya contohkan parameternya terdapat di sini, dan yang saya akan contohkan parameternya di dalam, operasinya di dalam. Tanpa parameter, saldo sama dengan saya buat 100.000 ikan, 10.000, uang parkir 2.000, jajan 25.000. Lalu saya buat operasi di sini, let total belanja sama dengan ikan ditambah uang parkir ditambah jajan. Sisa saldo minus total belanja. Nah, ketika kita konsol log, seharusnya keluar 63.000. Nah, betul. Sekian untuk fungsional, semoga mudah dipahami. Selanjutnya kita akan membahas conditional. Conditional ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menjalankan perintah ketika memenuhi kondisi yang kita berikan. Mempunyai dua tipe, yaitu switch case dan if else. Secara default, if else akan bernilai true dan false. Sedangkan switch case itu membutuhkan break dan bisa juga disetting default dengan nilai tertentu. Contoh if else. If else sendiri mempunyai dua tipe, yaitu if else dengan conditional custom dan satu lagi if else dengan ternary operation. Sini saya tulis berjuang sama dengan true. If berjuang sama dengan true, jadi cara bacanya gini. Jika
berjuang ini betul, maka saya harus ngapain? Saya harus menampilkan ini. Usaha tidak akan membohongi hasil. Lalu, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka saya harus melakukan apa? Saya akan harus menampilkan ini. Tetap semangat. Gitu cara bacanya. Lalu, multi condition. Di sini saya punya saldo 10.000. Belanjanya 100. Jika saldo kurang dari sama dengan total belanja, maka saya akan menampilkan Anda kurang. Di sini operasi dari total belanja. Di sini akan terjadi operasi saldo dikurang total belanja. Lalu jika kondisi ini tidak terpenuhi, jalankan kondisi berikutnya, yaitu saldo lebih dari. Jika saldo lebih dari total belanja, konsol Anda lebih dan mempunyai kembalian operasi saldo dikurangi total belanja. Jika saldo sama dengan total belanja, akan konsol Anda cukup dan tidak punya kembalian. Namun jika keempat kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan mereturn Anda akan mereturn ini. Nambunglah. Kita coba node kondisional. Anda lebih dan mempunyai kembalian 9.900. Clear. Ketika saya cuman membuat saldonya 10, maka akan mereturn Anda kurang 90. Begitu. Selanjutnya saya akan membahas switch case. Switch di sini para materi harus sebagai pemenuh syarat. Sebagai pemenuh syarat, materi ini harus sama dengan harus. Di sini kita buat syaratnya. Di sini kita buat operasinya. Ketika bernilai Bambang, dia akan mengeluarkan HTML. Ketika membaca Ruslan, akan mengeluarkan CSS. Ketika Marus akan mengeluarkan React Native. Dan secara default akan mengeluarkan JavaScript. Karena di sini isinya Marus, maka akan mengeluarkan React Native. Seperti itu. Selanjutnya, ternary operation. Ternary operation seperti yang saya jelaskan tadi adalah if else yang hanya bisa diisi dengan kondisi benar atau salah. Dengan cara seperti ini. Let, cek kebenaran sama dengan true. Cara membaca kodenya seperti ini. Di sini terdapat let, bernilai true. Cek kebenaran. Jika cek kebenaran sama dengan true, console log Anda benar. Jika salah, console log Anda salah. Ketika dijalankan, maka bernilai Anda benar. Baik, sekian untuk materi kali ini. Baik, sekian teman-teman. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Jika kurang mengerti, silakan beri kritik, saran, serta pertanyaan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.